Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap makhluk hidup umumnya mempunyai organ luar, seperti tangan, kaki, dan lainnya dalam susunan yang wajar menurut orang banyak. Namun bagaimana kalau ada makhluk dengan susunan organ yang aneh dan misterius? Misalnya kaki di kepala, kepala di kaki. Tidak, ini serius. Kaki mereka ada di kepala mereka. Dan mungkin ada beberapa orang yang geli dengan kaki-kaki ini. Tapi sebagian orang lagi merasa biasa dan sangat menyukai kaki-kaki ini sebagai makanan. Hewan yang akan kita bahas bersama-sama kali ini adalah gurita. Gurita adalah hewan moluska dari kelas Cephalopoda, yang artinya kaki mereka terletak di kepala. Gurita terdiri dari 289 spesies, yang mencakup sepertiga dari total spesies kelas Cephalopoda. Gurita memiliki 8 lengan dengan alat pengisap, berupa bulatan-bulatan cekung pada lengan yang digunakan untuk bergerak di dasar laut dan menangkap mangsa. Lengan gurita merupakan struktur hidrostat muskuler yang hampir seluruhnya terdiri dari lapisan otot. Tidak seperti hewan Cephalopoda lainnya. Sebagian besar gurita dari subordo Incirrata, mempunyai tubuh yang terdiri dari otot dan tanpa tulang rangka dalam. Tubuh yang sangat fleksibel, memungkinkan gurita untuk menyelipkan diri pada celah di bebatuan. Namun gurita mempunyai masa hidup yang relatif singkat, dan beberapa spesies hanya hidup selama 6 bulan. Spesies yang lebih besar seperti gurita raksasa Pasifik Utara, yang beratnya bisa mencapai 40 kg, bisa hidup sampai 5 tahun. Namun tahukah kamu, salah satu penyebab kematian gurita? Perkawinan. Ya, perkawinan adalah salah satu penyebab kematian pada gurita. Gurita jantan hanya bisa hidup beberapa bulan setelah kawin. Dan gurita betina mati tidak lama setelah bertelur. Seandainya hidupmu seperti gurita, dan kamu mengetahui salah satu penyebab kematianmu, apakah kalian masih mau kawin? Jawab di kolom komentar. Meski memiliki umur yang relatif singkat, gurita kemungkinan merupakan hewan paling cerdas di antara semua hewan invertebrata. Gurita mempunyai sistem saraf yang sangat kompleks, dengan sebagian saja yang terlokalisasi di bagian otak. 2/3 dari sel saraf terdapat pada tali saraf yang ada di kedelapan lengan gurita. Lengan gurita bisa melakukan berbagai jenis gerakan refleks yang rumit. Gurita betina sangat memiliki sifat keibuan. Gurita betina tidak pernah meninggalkan sarang untuk merawat telur-telurnya. Dengan sabar merawat dan menjaga hingga telur-telur itu menetas. Dia benar-benar menjaga telur-telurnya selama kurang lebih 6 bulan. Hingga berat gurita raksasa ini turun hingga 15-18 kg. Dan terus menurun hingga 5-7 kg saat gurita ini wafat. Sungguh mengesankan. Namun selain gurita, pernahkah kamu mendengar atau melihat cumi-cumi raksasa? Bukan di lukisan atau gambar, tapi ini nyata. Sebuah dokumentasi penting. Dia adalah Archaeoteuthis, si cumi-cumi raksasa legendaris. Dia bukan hanya sekedar legenda, dia nyata. Dan sekarang dia diletakkan di Aquario Vasco da Gama. Dan ternyata cumi-cumi raksasa ini mempunyai gigi-gigi di sekitar penghisapnya. Beberapa tahun lalu, cumi-cumi raksasa ini ditemukan di jaring ikan pukat nelayan Portugis. Dengan ukurannya yang sebesar ini, maka yang mampu memangsanya, tidak lain adalah ikan paus. Kita kembali ke gurita. Gurita sangat pandai berkamuflase. Pada kulit gurita terdapat kromatofora berupa lapisan kantung-kantung pewarna yang lentur. Kantung-kantung pewarna ini memampukan gurita untuk merubah warna kulit mereka. Kromatofora berisi pigmen berwarna kuning, oranye, merah, coklat, atau hitam. Gurita juga memiliki indera perasa yang luar biasa tajam. Sehingga gurita bisa dalam sekejap mata mampu menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Lalu bagaimana gurita mampu mengubah warna kulitnya selain warna pigmen itu? Seperti warna biru dan warna cerah lainnya. Gurita menggunakan struktur reflektif lain. Struktur ini disebut iridofor. Mereka adalah tumpukan sel yang sangat tipis, yang terletak di bawah kromatofora. Mereka mengandung protein yang disebut reflektin. Reflektin ini mampu memantulkan panjang gelombang cahaya tertentu.
Inilah yang membuat gurita dapat berwarna menjadi biru dan hijau metalik, dan tampak berkilau. Kecerdasan gurita yang mampu menyesuaikan dengan warna lingkungan di sekitarnya ini, telah banyak membodohi predator dan mangsanya. Inilah sedikit pembahasan kita tentang gurita. Mungkin di lain kali akan ada pembahasan yang lebih dalam tentang gurita. Mengingat dia adalah hewan moluska yang sangat cerdas. Dan masih banyak menyimpan misteri. Terutama tentang masa hidupnya. Masa evolusi yang begitu menarik. Dari nenek moyangnya yang memiliki cangkang. Hingga sampai saat ini, mereka telah berevolusi dan kehilangan cangkang keras mereka. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa berikan dukungan kalian pada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya sekalian. Agar kalian mendapat notifikasi video-video baru dari kami, Banyak Cerita. Kita ketemu lagi pada lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.